Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiza Atalilus Diana dari kelas 7D akan mempresentasikan buku Rahasia Magnet Rezeki berjudul Setiap Pikiran Adalah Doa. Mengaktifkan kekuatan pikiran bahwa sadar untuk meningkatkan kualitas hidup, presentasi, dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata akal dalam Al-Qur'an sebanyak 48 tempat, di antaranya dengan menggunakan redaksi afala taqilun. Apakah kamu tidak berpikir sebanyak 13 tempat, dan dengan redaksi la'alakum taqilun, agar kamu sebanyak 8 berpikir tempat, dan redaksi yang tentunya orang berpikir menggunakan akal atau otak. Semua manusia telah dikaruniai oleh Allah alat untuk berpikir, yaitu otak. Setiap pikiran adalah doa. Dahsyatnya pikiran. Otak kita menerima 2 juta informasi per detik. Kecepatan yang sangat tinggi dari semua cahaya dan suara, bahkan yang harus di sekelilingi kita. Kemudian setelah diproses, pikiran otak itu pun memancarkan 60.000 energi berupa pikiran setiap harinya. Sebuah pengalaman hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari firman Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna idza dhanni abdi bi, sesungguhnya aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Ayat dalam kitab suci Al-Quran, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Quran Surat Az-Zamur ayat 42. Sabda Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, jantung. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim. Hati yang tidak tereliminasi dari segala penyakit hati, maka akan timbul pikiran yang positif, sehingga pikiran yang positif akan muncul dan menghasilkan perilaku yang sehat. Mental yang sehat adalah kondisi di mana seorang memiliki keseimbangan antara fungsi-fungsi psikis dan fisik. Hal ini dapat memungkinkan seorang untuk merasakan ketenangan, kedamaian, dan stabilitas dalam hidupnya. Orang yang memiliki mental yang baik mampu mengekspresi diri dengan baik, memperlihatkan kepribadian yang terintegrasi dengan baik, serta mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat dan matang.
Keajaiban pikiran manusia. Buku The Streets karya Rodan Bin menginspirasi banyak orang, sebagian dan antaranya mengaku keajaiban mendapatkan. Manusia perlu berhati-hati dengan pikirannya, karena sebagian dari apa yang Anda pikirkan dengan izin Allah SWT akan menjadi doa yang mewujudkan nyata. Doa yang tidak terucap, yang tersimpan dalam pikiran-pikiran dominan kita dilepaskan melalui getaran listrik otak dan beresonansi dengan energi listrik alam semesta, kemudian memantul kembali kepada kita dalam wujud fisik, ide, perilaku, sikap, serta realita pengalaman yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. God peneliti titik Tuhan God dalam otak manusia, ternyata pusat spiritual terletak di antara hubungan-hubungan syaraf dalam kuping manusia, teroporal otak, dan area-area saraf tersebut akan bersinar manakala subjek penelitian diarahkan untuk mendiskusikan topik spiritual atau agama. Saraf ini memiliki gejala yang unik karena tidak terlilit oleh darah sepanjang hari, namun tidak mati. Saraf ini butuh darah hanya 2/4 detik saja sebanyak 5 kali sehari. Saraf ini diyakini sebagai chip yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam otak manusia agar mampu menerima hal-hal yang terhubung dengan spiritual dan ilmu yang datangnya langsung dari Sang Pencipta melalui urat-urat saraf di otak. Itu tidak dimasuki darah kecuali bila seorang sedang sholat, yakni ketika posisi sujud dan akhirnya memutuskan masuk Islam. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia membandingkan informasi data yang masuk, mengenal informasi data yang masuk, memutuskan ya tidak informasi tersebut diproses. Pikiran bawah sadar. Kebiasaan. 2. Emosi. Memori jangka panjang, gudang penyimpanan informasi. Kepribadian instruksi adalah data sementara, di mana di tempat inilah data akan diproses berdasarkan analisa, logika, pertimbangan, etika, dikeaktifkan sentrikal area berbeda-beda untuk setiap situasi dan kondisi, tergantung dari fokus, minat, dan emosi. Contoh sugesti, kalimat thayyibah, lafaz tahlil. Ini kesaksianku, ini persyaratanku, ini ikrarku. La ilaha illallah, akulah hamba Allah. La ilaha illallah, Allah satu-satunya penguasaan hidupku. La ilaha illallah, satu-satunya pengaturku. La ilaha illallah, sumber kekuatanku. Contoh sugesti kalimat thayyibah. La ilaha illallah, aku berharap hanya kepada Allah. La ilaha illallah, berlindung dari ancaman. La ilaha illallah, Allah pembebasku dari kemiskinan.
La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku memohon. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku bersimpuh. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku bersujud. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.